Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan. Terima pujian kami, sembah kami, hanya
Yesus, Yesus. Mari sembah Dia, pujikan Dia, tinggikan namanya, sebab Dia layak untuk terima segala sembah dan puji kita. Haleluya, haleluya, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Dan seperti biasanya sebelum kita akan memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau duduk dan kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena itulah yang akan menguatkan kita sepanjang hari ini. Sebelum itu sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk nafas yang baru. Kami mengucap syukur untuk tubuh kami yang bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur semuanya anugerah-Mu dan semuanya itu adalah berkat yang daripadamu Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Roh Kudus berbicaralah dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya akan mulai dengan sebuah kata yang mungkin tidak asing di telinga kita semua. Kita sering sekali mendengarnya atau bahkan mungkin kita sedang mengalaminya atau mungkin pernah mengalaminya. Satu kata ini adalah kata depresi gitu ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan depression
Apa itu sebenarnya depresi? Kita akan sama-sama melihat ya, definisinya itu apa. Depresi itu artinya adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang tertekan atau kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang disebabkan oleh kombinasi dari adanya gangguan biologis, psikologis, dan sosial. Jadi seseorang ini bisa mengalami sebuah depresi, disebutkan pada definisi ini, karena kombinasi dari beberapa hal. Mungkin ada kekurangan di tubuh, mungkin sakit, atau mungkin ada gangguan di jiwanya. Saat kita ngomong gangguan jiwa bukan berarti langsung gila gitu, tidak ya. Sedang terganggu gitu. Kemudian kemampuan sosialnya dan lain sebagainya. Seseorang bisa menjadi depresi. Dan saya juga mau mengingatkan bagi Anda semua yang mendengarkan saat ini, kita jangan pernah gunakan kata ini dengan sembarangan. Jangan tiba-tiba Anda mendiagnosa diri Anda sendiri atau mungkin teman-teman atau orang di sekitar Anda dengan kata depresi. Karena kata ini adalah sesuatu yang sangat berat maknanya dan sangat serius. Mungkin seringkali kita suka bilang, aduh keadaan ini membuat aku depresi. Sebenarnya mungkin kita belum depresi, kita hanya tertekan. Tertekan itu kita kenal dengan dalam bahasa Inggris disebut dengan stressed, gitu ya. Jadi saat kita bilang stres itu sebenarnya kita sedang mengalami tekanan. Dan seseorang yang mengalami tekanan itu belum tentu orang yang mengalami gangguan kejiwaan serius. Karena setiap manusia pasti mengalami dan bisa mendapatkan sebuah tekanan dalam hidupnya. Stres atau tekanan dalam kehidupan manusia itu terjadi setiap hari. Setiap hari manusia mengalami tekanan dalam bentuk apapun, pekerjaan, relasi, dan lain sebagainya. Tetapi tekanan itu akan bisa dilalui oleh setiap manusia karena kita adalah orang-orang yang bisa berpikir dan bisa berbuat sesuatu. Nah, kalau kata depresi, ini adalah penggabungan dari tekanan-tekanan yang terlalu banyak, sehingga seseorang tidak bisa lagi untuk menanggungnya. Sehingga akhirnya dia tertekan atau depressed gitu saudara. Jadi hari ini kita tahu satu kata ini yang sering kali kita dengar atau mungkin sedang kita alami. Tetapi pagi hari ini itu semua tidak penting. Pagi hari ini yang akan kita bicarakan bukan tentang depresinya, bukan tentang depressionnya. Tetapi saya akan membahas sebuah kata yang saya ambil dari kata depresi itu sendiri atau dari kata depression itu sendiri. Nanti tim multimedia akan membantu saya. Kita akan ubah-ubah hurufnya, kita akan acak hurufnya dan akan menjadi sebuah kata yang baru yaitu I pressed on. Atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai saya akan terus merangsek maju. I pressed on, saya akan tetap maju. Kata ini memiliki huruf yang sama yang ada di dalam kata depression. Ternyata apa yang kita alami, mungkin kita sedang depresi, kita tertekan dan lain sebagainya. Kita bisa mengubah itu semua. Bagaimana caranya? Bagaimana saya yang saat ini sedang depresi, saya sedang tertekan, kok saya disuruh pressed on, saya disuruh terus maju. Bagaimana caranya? Kalau kita dengar kata I pressed on atau terus merangsek maju begitu ya. Terus kita maju, kita teringat satu kisah di Alkitab. Yaitu tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Sama-sama kita akan buka di dalam Markus pasal yang kelima mulai ayat yang ke-24. Saudara bisa simak di layar saudara, saya akan bacakan buat saudara semua. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Hari ini kita akan belajar beberapa hal dari kisah tentang wanita ini. Yang pertama, kita harus tahu keadaan wanita ini. Apa yang sedang dia alami dan kenapa kita mau belajar dari seorang wanita ini. Wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan dalam adat orang Yahudi, seseorang yang sedang mengalami pendarahan, tidak harus 12 tahun begitu ya, pada masa-masa tertentu, orang itu atau seorang wanita itu akan dianggap najis. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk pergi ke tempat ibadah gitu ya, keluar rumah juga dibatasi karena ada beberapa tempat yang tidak boleh mereka datangi karena mereka sedang dalam masa pendarahan dan lain sebagainya. Perempuan ini harus mengalami itu semua 12 tahun dalam hidupnya. Bukan hanya beberapa minggu dalam hidupnya, tetapi 12 tahun dia mengalami itu semua. Dia tidak bisa ke tempat ibadah. Orang kalau melihat dia, orang tahu bahwa ini orang najis gitu ya. Orang yang tidak boleh kita dekati karena dia sedang dalam masa najis begitu ya. Perempuan ini mengalami itu semua selama 12 tahun. Dia punya semua alasan untuk menjadi depresi. Dia nggak bisa, kalau bahasa anak mudanya tuh, dia nggak bisa hang out sama teman-temannya gitu. Atau bahkan dia berkunjung ke rumah keluarganya, dia juga akan ditolak gitu karena dia sedang dalam masa najis. Dan yang terlebih penting, secara fisik, mungkin para ibu-ibu atau para wanita yang menyaksikan hari ini tahu bagaimana rasanya seseorang yang mengalami pendarahan. Kita nggak bisa kemana-mana karena tubuhnya ini nggak karu-karuan rasanya. Bahkan ada beberapa penelitian secara medis bahwa perempuan yang mengalami pendarahan yang berlebihan, lebih dari wanita normal, dinding rahimnya akan mengalami peradangan. Sehingga rasanya sakit luar biasa. Dan wanita ini mengalaminya bukan 1-2 hari. Dia mengalami ini 12 tahun. Dia tersiksa secara fisik. Bahkan dia juga tersiksa jiwanya. Jangan bilang rohnya, dia fisik dan jiwanya sudah tidak bisa apa-apa. Bagaimana rohnya bisa bertumbuh gitu ya. Wanita ini punya segala alasan untuk dia merasa depresi. Tetapi kita lihat apa yang dia lakukan. Dia mengubah kata depression itu, dia melakukan apa? I pressed on. Dia tetap maju, dia melakukan sesuatu. Dia menyibak kerumunan orang-orang yang sedang ada di sekitar Yesus untuk dia menjamah Yesus. Hari ini apapun yang Anda alami, seberapa tertekannya Anda masih punya kekuatan yang Anda miliki sesedikit apapun untuk terus maju, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena disitulah pertolongan kita. Kita tidak bisa diam, kemudian kita merana, kita menderita, tidak melakukan sesuatu. Terus maju bagaimanapun caranya, sesakit apapun yang sedang kita alami, kita tetap berusaha maju untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Disitulah keselamatan kita, disitulah jawaban hidup kita. Dan yang kedua, mungkin kalau kita baca cerita ini, seolah-olah seperti Tuhan Yesus itu sedang tidak sengaja ada di situ. Kemudian wanita ini juga nggak sengaja sedang ada di situ. Dan Tuhan waktu dijamah jubahnya juga Tuhan kaget loh, ini apa yang terjadi.
Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu tidak hidup seperti gitu ya. Dia tidak hidup kaget-kagetan dan kupuh-kupuhan. Sebelum Tuhan ada di tempat itu, Tuhan sudah tahu bahwa dia akan bertemu wanita itu. Kok bisa Anda mengatakan seperti itu? Kita bisa lihat dari berbagai ayat di Perjanjian Baru yang mencatat tentang pelayanan Kristus di dunia ini. Beberapa kali kita bisa lihat Tuhan itu memilih untuk, dia bilang kepada murid-muridnya, hari ini kayaknya kita jangan jalan di tempat itu. Karena orangnya ramai sekali. Saya butuh waktu untuk istirahat. Saya butuh waktu untuk bersendiri diri. Saudara bisa cek di Alkitab. Beberapa kali Tuhan memilih untuk jauh dari kerumunan. Tuhan memilih untuk tidak bertemu dengan orang. Tetapi hari itu bukannya Tuhan tidak sengaja lewat. Dia tahu dia akan bertemu wanita itu. Dan dia menyediakan dirinya. Hari ini kita mungkin berpikir, Tuhan tolong aku kalau engkau sempat Tuhan. Kalau engkau mau melihat aku, kalau engkau mau masih peduli dengan aku, tolong aku. Tetapi Tuhan menyatakan firman-Nya pada hari ini, Tuhan bukan tidak sengaja lewat. Tuhan sengaja lewat di tempat itu. Karena Tuhan tahu dia akan bertemu wanita ini. Karena Tuhan tahu dia akan menemui sebuah iman yang luar biasa. Tuhan lewat dalam perjalanannya menyembuhkan orang lain. Hari ini jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa dan mengira bahwa Tuhan tidak melihat kita dan Tuhan tidak memperdulikan kita. Yang berikutnya apa yang bisa kita pelajari? Kita akan lihat di ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Ayat 30 dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus, memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tuhan Yesus waktu bertanya, siapa yang menyentuh aku? Kenapa ada tenaga yang keluar dari diriku? Itu sebenarnya muridnya aja ya. Dia itu bertanya, Tuhan ini tanya apa sih? Kok bisa Tuhan tanya siapa yang menyentuh aku? Lah ini orang ribuan ini enggak tahu Tuhan siapa yang menyentuh engkau. Kenapa kenapa Yesus melontarkan pertanyaan itu? Udahlah, berapa sih tenaga yang keluar dari tubuhnya untuk dia menyembuhkan wanita itu? Buktinya juga dia tetap bisa berjalan dan lain sebagainya. Ayat ini mau menceritakan bahwa saat kita mendatangi Tuhan, saat kita mau press on into His presence, kita mau masuk ke dalam hadiratnya, Tuhan akan berhenti dan dia akan bertanya, siapa kamu? Tuhan tanya siapa kamu, apakah dia tidak mengenal kita? Apakah dia tidak tahu siapa wanita itu? Saya yakin tidak. Kenapa Tuhan menanyakan itu semua kalau dia udah tahu? Dia ingin berkomunikasi dengan kita. Tuhan tidak ingin menjadikan dirinya ini seperti dukun. Atau kalau mungkin beberapa tahun yang lalu lama sekali, saudara pernah ingat ponari gitu ya. Apa yang dilakukan ponari? Dia akan digendong oleh orang tuanya, dia mencelupkan batu ke air minum gitu ya. Nggak ngerti siapa kamu, saya nggak kenal kamu, pokoknya ini loh batu ini akan menyembuhkan kamu gitu ya. Tangannya dicelupkan, dia lewat begitu aja. Tuhan tidak ingin menjadikan dirinya hubungannya dengan kita seperti dukun dan pasien gitu ya. Pokoknya kalau wanita ini cuman bilang, aku cuman mau sentuh aja kok, aku sembuh sudah beres, aku gak butuh apa-apa. Tetapi Tuhan berhenti dan berkomunikasi dengan wanita ini. Hari ini kalau kita berdoa, kita mungkin cuman bilang, Tuhan, aku cuman butuh ini Tuhan, udah. Tuhan gak usah bahasa Jawanya gatekno gitu ya. Tuhan gak usah terlalu pedulikan aku, gak apa-apa. Aku cuman butuh ini Tuhan, tolong aku sudah tertekan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan semua itu. Dia berhenti dan dia bertanya-tanya dengan wanita ini. Siapa kamu? Apa yang kamu perbuat dan lain sebagainya. Bukan karena dia tidak tahu, tetapi dia ingin berhubungan dengan kita. Hubungan antara bapa dengan anaknya. Kok bisa tahu
hubungan antara bapa dengan anaknya. Kita akan buka di ayat yang ke-34. Dikatakan apa? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Anakku, Tuhan tidak bilang, hai kau wanita, kamu sudah sembuh sana, pergilah gitu ya. Tuhan berhenti dan dia bilang, hai anakku. Anak, dia bilang bahwa dia adalah dianggap sebagai anaknya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita kejar mujizat Tuhan, tetapi kita kejar hubungan kita dengan Tuhan. Karena untuk membuat mujizat itu banyak. Gak usah Tuhan, orang-orang di sekitar kita mungkin bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Tetapi hubungan dengan Tuhan itu tidak ada tandingannya. Dan yang disentuh oleh wanita ini bukan hanya jubah ujungnya saja ya. Tetapi jumbai jubah. Jumbai jubah itu letaknya ada di dalam jubah. Wanita ini tidak hanya menyentuh bagian luar. Tetapi dia berusaha untuk menyentuh jumbai jubah yang ada di dalam jubah Yesus yang terjuntai ke bawah. Wanita ini tahu di mana dia harus menemui Yesus. Bukan hanya di lapisan luar saja, tapi dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus tahu bahwa saya sudah sebutkan di awal, wanita ini dianggap najis. Dia dianggap wanita yang sama seperti orang yang kusta gitu ya. Sama seperti pengemis, karena dia mengalami pendarahan, dia dinajiskan. Apapun yang Anda alami saat ini, apapun yang Anda lakukan saat ini dan Anda merasa tidak layak untuk masuk ke hadirat Tuhan. Satu hal yang harus Anda ingat, justru hadirat Tuhanlah yang Anda perlukan saat ini. Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan datang kepada kita bukan untuk orang yang sehat-sehat, bukan untuk orang yang sembuh-sembuh. Dia datang untuk orang yang sakit. Apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah untuk pressed on, untuk maju. Meskipun tidak ada, kelihatannya nggak ada jalan. Seperti wanita ini, di depannya sudah ada ribuan orang. Nggak mungkin dia bisa melalui orang-orang itu dengan keadaan tubuhnya yang sakit. Tetap dia berjalan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Halangan apapun, rintangan apapun yang menghalangi saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan saat ini, keep pressing on. Tetap maju. Jangan pernah menyerah. Anda akan menemui hadirat Tuhan dan disitulah kelepasan, disitulah pembebasan saudara berada. Sama-sama kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa tugas kami hanyalah berjalan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami alami saat ini, mungkin berat kaki kami melangkah masuk ke dalam hadirat-Mu. Terlalu tekanan itu terlalu berat kami alami. Hari ini kami mau membulatkan tekad kami. Seperti wanita ini. Seberapapun susahnya. Seberapapun sakitnya. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena disitulah jawaban hidup kami. Kami tidak akan menyerah. Karena kami tahu Engkau sudah menunggu kami. Dan Engkau tidak meninggalkan kami. Tapi Engkau berhenti menunggu kami. Untuk kami menemui Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami dikuatkan, pagi hari ini kami membulatkan tekad kami untuk melangkah. Karena kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saat ku tertekan dan tak ada
menjaga, yang berharap kepadamu. Takkan kau biarkan, Tuhan ku percaya, janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu. Takkan kau biarkan, Tuhan ku percaya, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu. Kau biarkan, Tuhan ku percaya, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai